Serangan Israel ke Gaza Palestina membuat Gaza terisolasi dari dunia. Israel telah memutus semua jaringan komunikasi, seperti akses internet, termasuk pemadaman listrik secara total. Israel, sampai segitunya. Bilioner Elon Musk bisa menjadi pahlawan jika proyek Starlink terkenalnya bisa membantu persoalan internet di Gaza. Bentar, ini Starlink yang Starbucks keliling? Gak usah cocok logi dah, ini beda nih. Starlink adalah sebuah proyek pengembangan satelit yang dioperasikan oleh SpaceX untuk menyediakan sistem komunikasi internet berbasis satelit yang memiliki performa tinggi ke berbagai wilayah, sampai ke pelosok atau daerah terisolasi di bumi. Kabar baiknya, Elon Musk akan memperluas layanan ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional di jalur Gaza. Alhamdulillah, semoga tetap netral ya, Papa Elon. Tunjukkan pesonamu, Papa Elon, bahwa Starlink memang untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik. Perlu diketahui bahwa hampir 40% penduduk dunia masih belum memiliki akses internet. Penduduk dunia sekarang sekitar 8 miliar, jadi sekitar 3 miliar orang belum memiliki akses internet. Terus, kenapa Starlink seolah menjadi teknologi internet terhebat? Jawabannya, kalau sudah subscribe. Bercanda. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan bahas cara kerja Starlink secara lebih detail. Untuk memakai Starlink, diperlukan dua komponen, yaitu parabola Starlink yang disebut DC McFlatfish dan satelit Starlink. Memang nggak bisa pakai parabola TV ya? Itu dia, parabola TV hanya bisa menerima sinyal TV dari luar angkasa, tidak bisa mengirim data. Beda dengan DC McFlatfish. Aduh, ribet juga ya. Kita sebut saja parabola Starlink ini dengan DC, biar lebih mudah. Beda dengan DC yang bisa mengirim dan menerima data internet dari satelit Starlink yang mengorbit sejauh 550 km di atas permukaan laut. Untuk pergerakan satelit Starlink sangatlah cepat, sekitar 27.000 km per jam dengan data yang dikirim bolak-balik berkecepatan ratusan megabit per detik kepada DC. Buru-buru amat Pak Satelit, mau kemana? Detailnya, untuk yang pertama, kita akan bahas DC dulu. DC memiliki sepasang motor dan kabel Ethernet yang terhubung ke router. Motor ini tidak terus-menerus menggerakkan DC untuk mengarah ke satelit Starlink. Ya pasti capek lah, orang pergerakan satelitnya 27.000 km per jam. Kasian jadi pegal nanti DC. Motor menggerakkan DC saat awal saja, untuk memastikan antena parabola mengarah ke arah yang tepat. Di dalam DC, terdapat plat belakang berstruktur aluminium dan papan sirkuit cetak atau PCB berukuran besar. Di satu sisi PCB, terdapat 640 mikrochip kecil dan 20 mikrochip lebih besar yang disusun dalam pola yang sangat rumit. Gila, banyak banget. Ketika gelombang elektromagnetik dari satelit diarahkan ke DC, maka medan listrik dari sinyal yang masuk ini akan mempengaruhi elektron di patch tembaga, sehingga menghasilkan aliran elektron yang berosilasi. Pusing ya? Sama. Santai. Kita sama-sama belajar. Osilasi adalah gerakan benda bolak-balik dari satu titik sampai kembali ke titik semula secara berulang. Bisa kebayang kan? Lalu, sinyal frekuensi tinggi yang diterima kemudian digabungkan dan dikirim ke chip DC. Oleh karena itu, DC ini dapat digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik secara tidak bersamaan. Kedua, mengenai satelit Starlink, atau kita sebut saja Starlink. Starlink membuat jaringan broadband global dengan menggunakan kumpulan satelit Low Earth Orbit atau LEO, atau orbit rendah bumi, untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi. Sistemnya menggunakan sinyal radio melalui ruang angkasa. Stasiun bumi memberikan sinyal ke satelit di luar angkasa, yang kemudian mentransfer informasi tersebut ke pengguna Starlink di bumi. Tujuan Starlink adalah membuat internet dengan latensi rendah atau mengurangi keterlambatan komunikasi di seluruh dunia. Jadi, nggak ada yang namanya, maaf Pak terlambat karena macet di jalan. Starlink memiliki kelebihan dibanding penyedia internet lainnya, yaitu menggunakan ribuan satelit kecil yang mengudara di angkasa. Berat satelit Starlink sekitar 100 hingga 800 kg yang diluncurkan pada orbit rendah bumi pada ketinggian 500 sampai 600 km di atas permukaan laut. Kecil-kecil cabai rawit nih mah. Satelit Starlink dilengkapi komponen komunikasi laser yang memungkinkan sinyal dikirim antar satelit, sehingga meminimalkan ketergantungan pada beberapa stasiun bumi. Ke depan, SpaceX berencana meluncurkan lebih dari 40.000 satelit, sehingga menjamin jangkauan satelit di seluruh dunia dan meminimalisir gangguan layanan. Kaya banget emang Bapak Elon ini, pinjam 100 dong.
100 juta. Hehehe. Teknologi di balik Starlink bahkan lebih menakjubkan lagi. Satelit Starlink menggunakan komunikasi optik antar satelit dan teknologi pemrosesan digital. SpaceX juga menjaga kerahasiaan pada tautan optik antar satelit. Bener ya, dijaga kerahasiaannya. Terminal Starlink memiliki motor yang dapat menyesuaikan sendiri sudut terbaik untuk melihat langit malam dan terus menjaga koneksi. Hebatnya, Starlink memiliki kecepatan internet hingga 200 megabit per second. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan operator internet di Indonesia saat ini yang punya kecepatan rata-rata 20,85 megabit per second. Wah, kecepatan 200 megabit per second. Bisa buka usaha baru nih, buka usaha jasa download film. Hihihihi. Kita kembali mengenai akses internet di Gaza. Berita buruknya, Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, mengatakan akan mencegah bilioner Elon Musk menyediakan akses internet ke Gaza dengan Starlink miliknya, dengan menuduh kelompok Hamas Palestina akan menggunakannya dalam aktivitas mereka. Israel ini memang, silakan tuliskan pesan untuk Israel.